Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Bersama saya Guru Injil Eber. Mari semua jemaat saya ajak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan sepanjang malam. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati hari lepas hari. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kami. Pagi hari ini kami akan melakukan segala kegiatan kami. Dan sebelum itu ya Tuhan, kami berserah penuh di dalam tangan-Mu lewat doa-doa kami dan juga melalui firman Tuhan yang sebentar kami dengar, kami renungkan bersama. Bapa di surga, Tuhan tolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman ini, sehingga kami juga menjadi pelaku-pelaku dari firman itu sendiri. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 54 sampai ayat ke-61 dengan tema hari ini adalah Allah setia, kita taat. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8 ayat 54 sampai 61. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita bicara tentang kasih setia Tuhan atau kesetiaan Allah. Sekalipun kita tidak setia sebagai manusia berdosa, tetapi Allah yang suci, Allah yang tetap setia. Namun kita lupa bahwa dalam kesetiaan Allah itu ia menuntut kita untuk hidup taat. Hidup taat merupakan musuh terbesar dalam hidup kita, bukan? Sebab kita masih ingin bebas dengan melakukan apa yang kita pikir itu baik, namun belum tentu itu baik dan benar di hadapan Tuhan, bukan? Saudara, hari ini kita melihat Allah yang setia, yang tidak dapat dipisahkan dengan hidup yang taat. Teks hari ini bicara tentang bagaimana Salomo memuji kesetiaan Allah yang telah memimpin mereka dalam sebuah proyek yang sangat besar, yaitu menyelesaikan pembangunan bait suci, bait Allah. Ia bersyukur dan mendeklarasikan imannya kepada Tuhan dan juga di hadapan segenap jemaat Israel bahwa Tuhan itu adalah Allah yang setia pada janjinya. Ia berkata, terpujilah Tuhan yang telah memberikan perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang dijanjikannya. Sudah sangat terbukti Allah menolong dan menyelesaikan dengan sempurna bait suci itu. Di sini kita dapat menarik kesimpulan atau menarik sebuah aplikasi dalam hidup kita bahwa gereja itu berdiri sampai hari ini bukan karena strategi penginjilan dan penjangkauan, tetapi karena kesetiaan Allah pada janjinya yang sudah sangat-sangat terbukti.
Dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita ditopang bukan oleh konsistensi kita, melainkan oleh anugerah Allah yang tidak pernah berubah. Untuk itulah kita patut bersyukur setiap hari, mengucap syukur atas kesetiaan Allah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hal yang perlu kita pelajari dari teks ini. Ada dua paling tidak. Yang pertama, kesetiaan Allah menuntun kita untuk hidup dekat dengannya. Kita dapat membaca ini dalam ayatnya 57 sampai ayat 58, berkata demikian. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita, tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Tujuan utama Allah ketika Ia menunjukkan kasih setianya, kesetiaannya itu dan anugerahnya itu dalam hidup kita, supaya kita mencondongkan hati, mengarahkan hati kita kepadanya. Yang menginginkan relasi, bukan sekedar tradisi kita. Setiap hari kita dapat menikmati kesetiaan Tuhan, supaya kita mendekatkan diri kepadanya, bukan menjauh darinya. Tak perlu harus menunggu mendapat berkat yang besar baru kita mendekatkan diri kepadanya. Tetapi saat saudara dan saya masih bisa membuka mata, menghirup udara segar, oksigen dengan bebas tanpa harus ke rumah sakit, itulah bukti paling dekat dengan kehidupan kita, bagaimana kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Apalagi dalam segala keadaan kita, Tuhan pelihara, Dia memberikan kita kekuatan. Maka tujuan Allah adalah supaya saudara dan saya mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua adalah kesetiaan Allah itu menuntut kita pada ketaatan total. Kita dapat membaca ini dari ayat 59 sampai 61. Khususnya di ayat 61 mengatakan, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Selain dekat dengan Allah, kesetiaan Allah itu menuntut kita pada ketaatan total pada firman-Nya. Ketaatan di sana adalah supaya sebagai jemaat hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak boleh menggunakan tubuh kita, hidup kita dengan sembarangan. Kita tidak boleh hidup dengan sesuka hati kita, tetapi kita tetap tunduk pada firman Allah, firman Tuhan. Itulah mengapa saya katakan bahwa ketaatan adalah musuh terbesar kita. Karena begitu susah untuk kita lakukan. Sebab kita membutuhkan penyangkalan diri dalam melakukan ketaatan. Tetapi dengan itu kita membuktikan diri sebagai orang yang beriman kepada Allah yang benar. Hingga tercapai tujuan Allah seperti yang dikatakannya di ayat 60. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Saudara, mungkin susah untuk berkata-kata tentang Injil, tentang Yesus kepada orang lain. Namun saudara rindu banyak orang menjadi percaya, bukan? Caranya adalah saudara harus membuktikan diri sebagai orang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan taat pada firman-Nya. Saya yakin melalui itu pun saudara sudah menjadi saksi bagi orang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang setia. Tidak ada satupun janjinya yang gugur dalam hidup kita. Dalam karya Yesus Kristus di salib, kesetiaan itu mencapai puncaknya. Yesus setia menebus kita dari segala dosa kita hingga Ia mati di kayu salib. Maka sebagai ucapan syukur kita, marilah kita hidup taat di dalam hidup ini. Ketaatan bukanlah sebagai beban, melainkan sebuah sukacita bagi kita karena kita mengasihi Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong dan memberikan kita hati yang berpaut sepenuhnya kepada Tuhan sampai kesetiaannya dinyatakan sempurna pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus